Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi evaluasi akhir semester PBL semester 2 Prodi Informatika. Agenda pada kali ini yang pertama ada pengenalan Manpro, yang kedua pengenalan anggota, yang ketiga judul dan deskripsi singkat, 4 histori pelaksanaan proyek, 5 capaian akhir proyek, 6 kontribusi anggota, 7 refleksi kelompok, 8 penutup. Pada PBL judul Dompet Amal Poli Batam kali ini, manajer proyek kami adalah Bapak Sudra Irawan SPD SI MSC, yang merupakan Kepala Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Ini merupakan seluruh anggota tim dari anggota kelompok 6 IF2D kelompok Dompet Amal Poli Batam. Yang pertama ada Muhammad Novan Ilhami selaku ketua kelompok. Yang kedua ada Yosef Manganju Manalu selaku anggota kelompok, ketiga Gufron Arido selaku anggota kelompok juga, keempat Johan Sitanggang anggota kelompok, kelima Marco Philip Sirait anggota kelompok, keenam Iqbal Dupriandes anggota kelompok. Dompet Amal Poli Batam. Dompet Amal Poli Batam adalah dana sosial yang disetorkan setiap bulan oleh semua karyawan Poli Batam dan dikumpulkan oleh pengelola Dompet Amal. Dana yang dikumpulkan ini akan dikeluarkan untuk kepentingan sosial seperti santunan kedukaan karyawan, bantuan berobat, pernikahan, kelahiran anak, dan kegiatan sosial lainnya yang relevan. Logbook pada 1 Mei 2023 pengerjaan dilanjutkan hingga 5 Juni 2023. Itu pengerjaan implementasi. Yang pertama ada implementasi aplikasi, yang kedua ada implementasi database. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 hingga 20 Juni 2023 memasuki tahap pengujian aplikasi. Yang dimana yang pertama ada pengujian aplikasi, black box testing, yang kedua kuesioner uji coba aplikasi. Baik, di sini ada capaian proyek. Mengingatkan sebelumnya pada tahap perencanaan, analisis dan juga desain, kami telah mencapai tahap 50. Di tahap ini kami telah memenuhi target yaitu 100%. Dan ini adalah beberapa hal yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu kuesioner uji coba aplikasi, yang kedua penyebaran analisis kuesioner, yang ketiga pengujian hipotesis, yang keempat implementasi aplikasi, yang kelima implementasi basis data, dan juga yang terakhir itu pengujian aplikasi. Selanjutnya adalah kontribusi dari masing-masing anggota. Yang pertama Muhammad Novan Ilhami, yaitu membuat poster dan manual book. Lalu Yosef Manganju Manalu melakukan analisis hasil uji coba kuesioner. Lalu Gufron Arido melakukan implementasi database dan juga pengujian aplikasi. Lalu Johan Sitanggang, saya sendiri berperan untuk implementasi aplikasi dan juga implementasi database. Selanjutnya ada Marco Phillips berperan dalam implementasi aplikasi, implementasi database, dan juga pengujian aplikasi. Dan yang terakhir yaitu Iqbal Dufriandes bertugas untuk kuesioner uji coba aplikasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan capaian proyek dari website PBL kami. Di sini ada tampilan halaman login. Selanjutnya ada di sini ada tampilan halaman dashboard admin. Berikutnya adalah tampilan laporan keuangan dari admin. Selanjutnya ada tampilan halaman kriteria table admin. Terakhir ada tampilan tabel pengajuan dari admin. Untuk halaman karyawan atau user 95% sama, namun daripada halaman pengguna, user hanya bisa mengakses form pengajuan khusus karyawan dan tidak bisa mengakses fitur khusus yang ada di admin seperti edit. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan capaian proyek mengenai implementasi PBO. Di sini ada penggunaan implementasi PBO menggunakan polimorfisme, di mana saya menciptakan sebuah kelas koneksi untuk mengkoneksikan ke database. Lalu setelah dikoneksikan ke database, saya turunkan ke kelas truth, di mana kelas truth ini kami menciptakan berbagai macam metode kosong seperti read data, tambah data, update data, dan delete data. Terlihat di samping bahwa saya memiliki kelas .read.php, di mana saya menurunkan dari kelas truth dan menyalakan atau mengoverride si metode read data. Next. Selain kelas read.php, saya juga menciptakan kelas tambah, update, dan juga delete. Masing-masing menurunkan satu metode dari kelas truth tadi. Jadi ini telah mengimplementasikan
polimorfisme. Namun kami memikirkan kembali atau mereconsider bahwa penggunaan polimorfisme ini sedikit mengacaukan atau memberantakan codingan kami. Jadi kami menetapkan atau menyatukan keseluruhannya menjadi satu kelas kesatuan, yaitu kelas rooted PHP. Nah, maka jadilah sebuah kelas satu, yaitu kelas inheritance ya, di mana di sini muncul metode read data, tambah data, update data, dan delete data. Next. Ini dia lanjutannya update data dan delete data masing-masing sudah diciptakan di dalam satu kelas kesatuan saja, root.php. Next. Untuk penggunaan objek dan juga penggunaan query-query yang ada di dalam metode tadi, itu terdapat pada halaman indeks kami yang tidak kami masukkan ke dalam PPT, namun ada di dalam laporan, bisa dicek selengkapnya. Kami akan memanggil sebuah metode menggunakan objek, contohnya adalah root sama dengan lalu panggil objeknya. Kira-kira begitu saja penggunaan implementasi PBO kami. Baiklah, sekarang masuk pada database yang digunakan pada aplikasi ini. Ada 4 tabel yang digunakan pada tabel database yang digunakan pada aplikasi ini. Yang pertama ada keuangan, kriteria, pengajuan, dan user. Pada tabel laporan keuangan akan ada ID dana, flow, ada ID pengajuan, ID user, siapa nama pengaju, kategori, deskripsi, nominal, file pelengkap, serta file transfer, bukti transfer. Habis itu akan ada statusnya, deskripsi status, adminnya, kapan flow-nya ini apa, habis itu kapan dibuat dan kapan edit juga. Langsung masuk kepada tabel user. Di tabel user kan ada ID user, username, password, nama usernya, telepon, email, serta role dari user ini, kapan dibuat dan kapan dimodified-nya, kapan dieditnya. Selanjutnya masuk kepada tabel terakhir, yaitu tabel kriteria. Di tabel kriteria akan ada ID kategori, kategorinya nominal dari kategori tersebut, deskripsi dari kategori tersebut, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh kategori tersebut. Baik, selanjutnya ada kuesioner uji coba aplikasi. Kami telah mengeluarkan sebuah kuesioner uji coba aplikasi dan kami telah menyebarkannya. Dari semua jawaban kuesioner itu, kami telah menghitung menggunakan metode uji ANOVA, yang di mana kami mendapatkan bahwa hipotesis awal kami yang di mana rata-rata dari kuesioner uji coba tersebut adalah 2,5 ditolak dikarenakan F hitung lebih besar pada F tabel pada hasil uji coba ANOVA. Dan kuesioner dapat dilihat dari link yang tersedia pada PPT. Selanjutnya ada refleksi kelompok. Yang pertama adalah masalah dan kendala. Yang pertama itu masalah dan kendalanya adalah kurangnya koordinasi antara anggota kelompok, dan kedua adalah pembagian tugas. Selanjutnya adalah hal yang dapat diperbaiki. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara anggota kelompok yang mencakup diskusi terkait pengerjaan tugas dan berbagi pendapat terhadap masalah yang ditemukan. Yang kedua, ada memastikan agar setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang jelas dan tanggung jawab yang merata, yang mencakupi diskusi tentang keadaan minat dan ketersediaan waktu setiap anggota, dan juga membuat jadwal yang mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang jelas. Mungkin sekian dari presentasi kami mengenai aplikasi dompet amal Polybatam untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 2 pada periode tahun 2023 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ketidakjelasan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.